Sawan tadi ya. Sawan keteguran. Sawan itu. keteguran tadi dah ya. Nah, Dari sepengalaman memang kurang paham ya. Dia nih kalau kita sisi nyerangnya tadi itu kan kita ngerasa sakit karena luko tadi yang pertama tadi. Luko atau dicakar, kita ngerasa dicakar. Iya. Jadi kan yang bahas yang awal tadi ya. Dicakar. Terus kalau seandainya kita tadi tidak bisa ningok, terus kawan nih ngomong ningok, bahasanya gini, aku ningok nih, kau jangan di situ kau dicakar setan tuh. Kan Betul nggak betul. ngaso. Cubit Untuk apa? setan. Untuk apa dia sakit gitu. Kalau cubit setan tuh sebenarnya ada medisnya. Iya. Kalau Kalau kita yang bahas. sawan lah kan bahasanya. Nah, sawan nih kalau dikait-kaitkannya macam mana ya? Teguran. Teguran. Gini segampang-gampangnya kan. Segampang-gampangnya banyak orang ngomong kita tidak tahu tempatnya ada penghuninya apa tidak. Sebenarnya kalau di logikanya ya tidak masuk gitu kan. Tandanya di satu kolam nih. Satu kolam tadi nih. Rupanya di situ tuh ada penunggunya. Penunggu. Terus kemungkinan yang kena sawan tadi ini ada melakukan kesalahan atau mikir yang eda-eda. Aku yang takabur dia kan, kemungkinan ada nantang atau kayak mana gitu kan, dan senang dari tadi itu psikisnya yang dimakan, tak kayak mana dia ngurus energi tadi tuh. Nah, konsep kita tidak ngerti juga lah kan, nah, barulah kita kena sakit. Kalau dia sampai ke kayak emas dia tuh ada yang lumpuh, terus ada yang kayak kena sawan maya, sawan api atau segala macam kan, itu sebenarnya aku tidak terlalu ngerti sih kalau tentang yang kayak gitu tuh. Kalau kayak umur-umur yang tua nih kena sawan, dek sawan kata orang tuh kan, itu kemungkinan sugesti pribadinya terlalu kuat. Dengan hal-hal kayak itu malah jadi penyakit kan. Nah kalau yang jadi yang lumrah nih yang anak-anak. Iya anak-anak. Tapi kan orang tua kan ada keteguran kan. Aduh. Logikanya paling mudah yo sugesti terlalu kuat. Tuh di sini dia ketakutannya terlalu kuat, pas pula temnya pas pula jadi pikirannya sebentar dia pikirannya buat jadi masalah untuk fisik dia kan. Tapi kalau yang anak-anak misalnya sawan-sawan anak-anak nih, mungkin yang gini ya, kemungkinan anak-anak tadi ini kan kita udah tahu anak-anak ini kan ada kelebihan lah masih atau kasarnya kan kemungkinan dia tertingok. Terus logikanya gini, kalau kita ningok tuh hal yang tidak wajar, mental kita pasti jatuh. Pasti, kita ningok orang dipukul, mental orang ini kan otak kita tidak nerima itu kan tidak wajar. Iya betul itu. Dipukul tidak kena kok bisa bahasanya gitu kan. Malam kita bisa tidur tuh otak masih proses, soalnya bukan kewajaran. Iya itu benar Iya benar. kan? Soalnya kalau sudah kita terbiasa, itu jadi hal biasa karena sudah Anak sering kecil ningok. itu kan. Anak kecil tidak pernah ningok gundurwo bahasanya gitu Iya. kan. Terkejut, takut. Di sisi lain kan ketakutan diri itu terus dikuras dengan setan tadi itu. Nah, kalau sepengalaman aku yang pernah keteguran sama orang keteguran bahasanya gitu ya. Kalau aku jilat-jilat yang pernah keteguran, aku nampak terus macam mana ya? Tidak sadar tuh ada ngewari energi atau kayak mana, ada mungkin ada rasa takut, terus dia tertarik dengan kita gitu kan. Itu kan sampai ikut di rumah atau setan tadi kan, ikut di rumah gitu kan. Ada yang dimakan energi kita tuh dimakan dengan dia gitu nah. Makan sama setan. Dimakan setan tadi tuh. Makanya tuh kuras lemas sakit. Iya. Memang kebanyakan lemes gak? Iya, lemas, sakit, demam, panas. Mungkin sudah masuk ke medis kalau sudah ke panas dia tuh dia. iyalah. Kemana kebakar. Mungkin juga anak kecil itu kan kecil-kecil dia kan yang masih bahasa kita tuh masih muda untuk nengok yang astral kayak itu kan. Dia nengok kalau bagi dia itu tidak lumrah untuk dia terkejut sakit. Bagi yang lumrah jadi kawan. Iya. Itu salah satunya tuh. Anak Jadi kawan. Berkawan dengan hal yang kayak itu kan. Yang jadi indigo tuh salah satunya Iya. tuh. Dia lumrah mungkin karena sebelumnya dia nonton TV. Iya. Kalau nonton komik, nonton kartun-kartun yang hal-hal aneh ya, gitu kan. Pas dia di nyatonya pakai mata dia udah nampak ya bentuk yang aneh. Bagi dia otak dia nangkap itu Sudah aneh, terbiasa. ini aneh, terbiasa sudah kan. Jadi dia ajaknya kawan, dia ajaknya ngomong, dia jelas anak-anak indigo yang berkawan dengan makhluk-makhluk tertentu. Betul. Iya, itu jelas tuh. Itu logika yang betul. Memang faktanya memang kayak gitu emang kejadian gitu. Kalau yang terkejut jadi sakit. Jadi sakit, jadi demam. Kan Banyak kayak gitu juga. Sama ini enggak? Ini kan kata orang ini dah kalau di tempat yang yang katonyo angker banyak setannya tuh udah boleh takabur. Iya. Kalau mengacu dari atasnya dah Tuhan menciptakan manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada Jin setan. Jin setan. Iya, jelas. Malaikat. kalau secara logika nih, secara logika berarti derajat lebih tinggi daripada itu dan
kalau macam itu kan bisa ada orang yang udah, "Woi, aku lebih tinggi dari anu itu." Itu boleh enggak sih kita di tempat itu ya? Kalau kita takabur lah nyebutnya ya. Kita takabur, kalau sedasar-dasarnya tuh mulut sama hati sama sinkron itu tidak masalah. Oh gitu. Iya. Namanya kita takabur di mulut, aku tidak takut sama takut tinggi rumah. derajat aku. Iya, rumahnya ada hantu kata juga. Aku tidak takut, kalau muncul aku punya. Bahasanya gitu kan. Betul. Hatinya pun kayak itu. Hati harus gigit apa kuat gitu juga. Jangan di hati takabur, di sini takut. Macam mana dia muncul? Iya, Sah itu kelemahan, sah dia bakalan atau down lah bahasanya gitu. Juga kalau dari segi sana kita masuk hutan nih segala macam. Kita bukan ibarat kata kan bukan ibarat kata takut, bukan juga nyamui derajat kita dengan setan, jin segala macam gitu ya. Lebih ke menghargai sama-sama ciptaan manusia apa Allah gitu. Oh gitu. Nah, kalau kayak aku pribadi nih, kan anggapan dari itu kan. Betul. Kan. Yo, kalau emang tempat tuh angker ada isunya, kita tahu tempat tuh angker. Aku datang dengan keberanian. Betul. Mulut dan hati aku. Itu aman bagi aku. Tidak ada takaburnya. Masalah apa kan lebih bagus kita takabur dengan setan daripada takabur dengan Tuhan. Iya. Tapi kalau emang sekedar di mulut aku baik, yang berani, hati aku down, ya pasti aku tetap kena serang setan. Hati kan sumbernya di sini kan? Iya. Iya, walaupun aku ngomong kawan, ada masalah. Untuk apa nenek tok lewat katanya kan? Iya. Muncul baik. Kayak gitu, Hati, banyak John. kejadian kayak gitu Mas. Sampai kayak ada kawan jatuhnya cerita dia pergi manjat ke gunung lah bahasa gitu. Mulutnya tak kabur, cuman hatinya takut. Hati takut. Sakit juga baliknya dari gunung bahasanya gitu. Nah, ini ada kelemahan nih. Tetap temakan suges. Takaburnya gitu tuh, kita tahu apa yang kita takaburin bahasanya gitu dah. Kita punya Tuhan. Bahasanya gitu. Kalau kita lengket dengan keyakinan itu Tuhan selalu ngelindungin aku. Iya. Terus jangan nganggap kita nih sama lah bahasa sama ciptaan Tuhan kita. Tuhan selalu ngelindungi aku, Tuhan selalu ngelindungi aku. Kau diciptakan Tuhan, bahasanya gitu kan. Sudah. Takabur kok tuh apa? Aku takabur ini kemampuan Tuhan. Agungnya Tuhan yang ditakabur itu. Bukan diri dewe. Berarti hilang akunya ya? Hilang akunya sudah. Aku berani itu gara-gara aku punya Tuhan. Gitu ya. Nah, yang nyiptakan tadi itu sama-sama diciptakan gitu nah. Ya kadang ya emang orang kan, ya betul lah, karena kebanyakan yo dia beraninya di mulut baik. Iya banyak. Apalagi dalam posisi goib, dia berani di tempat yang halus, yang tempat ada makhluk halusnya asalnya, tapi cuma sekedar di mulut. Sedangkan yang halus tuh kan punya kemampuan untuk menyerang yang halusnya kita. Iya. Bahasanya kayak itu Kita kan. kan ada dua juga ya. Iya. Kita kan ada fisik sama Bahasa lumrahnya roh lah. itu ya. Bahasa lumrahnya roh lah. Iya. Kan jelas be olahraga kan, ada olahraga orang jiwa gitu. Iya. Maksudnya kayak itu kan, ada nyerang ke sini gitu. Jadi ya kebanyakan orang-orang kayak cerita kawan juga, ada yang naik gunung tapi sekedar di mulut percuma baik kan. Dia mulut berani tapi hatinya tetap down, masih mending dia berusaha untuk keluar untuk naikin dirinya dewe. Tapi keyakinan diri lah. Tapi kebanyakan orang tuh tempatnya kayak itu tuh dia keluar untuk nyunduin, dia berani tapi di sini masih goyah. Aku. Tetaplah kena. Jatuhnya kau tuh cuma sekedar sombong takabur, akunya keluar tadi tuh Mas. Kayak Angga bilang tadi kan, dia tuh sombong, dia tuh berani dengan makhluk astral. Ya bagi aku yo, setan tuh mudah banget minta dengan Tuhan. Tuhan, dia ini sombong dengan makhluk astral di depan koloni dia. Tapi dia nih rupanya dalam hatinya dia masih takut dengan yang astral tuh. Ya setan minta dengan Tuhan kabul lah. Kena dia. Kecuali dalam hatinya muncul dia berani, Tuhan akan ngabuli permintaan. Apalagi Tuhan keyakinan anak ini kuat. Tapi dia sombong karena dia berani dengan hantu, cuman supaya nunjukin dia tuh berani dengan hantu, padahal di hatinya takut. Ya kenal lah, setan mudah lah minta dengan Tuhan. Ya perantara Tuhan lagi lah, Tuhan ngabulkan. Ya sudah, godalah makhluk nih. Ya kan cuma sekedar di mulut. Itu kan yang dikabulin dengan Tuhan. Kan setan minta, aku minta ngoda cucu Adam semuanya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat kan Mas. Itu kan sudah ini salah satu yang dikabulin. Dia ngomong, Tuhan, hamba kau minta kabur, jadikan aku untuk penguji dia. Gitu ya. Kan sudah jadi tugas dia untuk menguji. Tidak kuat tadi yang diuji. Nah, iya jadi kan kebanyakan masalah takabur tuh kan, kadang orang persepsinya nih, kalau di tempat yang banyak yang angker tuh,
takabur kau ini bukan ke setan tapi ke Tuhan. Jadi kan iya. misalnya gini, aku berani di sini nih karena aku yakin dengan Tuhan aku. Tapi kalau cuma sekedar ngomong ke kawan-kawan baik, tapi kita masih takut, iyo pasti kabur lah. Permintaan setan untuk goda iman kita. Karena kita juga iman kita goyang. Iya. Itu tadi kan tidak ya. Itu tadi nyebut roh dak, ada Iya. yang roh ya dak ya. Iya. Nah, Jiwa saya tidak raga. tahu lo nih. Nah, Di anu kan ada saya dengar tuh kolbu. Yang kolbu itu macam mana tuh menurut awak nih ya? Kolbu. Kolbu kan? Heeh. Dan kalau Itu kalau kategori di roh apa kategori di jasad? Nah, itu jiwa raga Mas ya. Jiwa raga itu. Berarti kan ada bagi aku nih ya, bagi aku. Iya. Berarti kan berarti ada jiwanya. Jiwa kan roh nih. Roh, Raganya, fisiknya. Heeh. Nah, berarti kan bagi aku nih kalau di bahasa Arab kolbi kan. Kolbu itu artinya apa jantung. Jantung. ya jelas. Berarti kalau Di kita jasad nyebut- berarti? Di jasad ada kolbi gitu. Jantung gitu. Di roh tidak ada. Di ruh kan tempatnya itu. Oh. Berarti kalau orang bilang kolbu itu tetap bawa jasad, di jasad. iya. Persepsi bahasa lagi Mas bagi aku tidak Mas. Orang kan nyebut kan di kolbi kau. Kalau orang Indo nyebutnya hati kau. Hati kita dalam bahasa kalau dalam bahasa Arab kolbi itu artinya jantung. Kalau kita nyebut kolbi berarti kan hitungannya jantung. Berarti pusat emosional kita tuh kemungkinannya di jantung. Bagi aku nih. Kalau bagi aku bukan kemungkinan, pusat emosi aku di jantung. Yang ngatur cuma di saraf otak. Oh iyalah. Bagi aku pusat emosi aku tuh di sini. Kita panik jantung ke depan. Bubu semuanya. Iya kan? Oh, ya benar. Iya, benar. Berarti kan cara raga, jiwa raga kan, raga, kolbi itu yo bukan liver, bukan hati. Bukan hati. Kalau kita ngomong dalam hati itu kemungkinan paling besar bagi aku itu kita ngomong dalam jantung kita. Jantung ya. Iya, walaupun yang ngatur tetap neuron-neuron di otak. Berarti bukan hati ya. Bukan hati. Hati itu artinya jantung. Apa bahasa Inggris itu kan broken heart tuh. Sakit hati. Sebenarnya kan gambarnya kan hati nih bulat. Iya betul. Tapi kan jantung. Orang sakit jantung kan broken heart juga kan. Iya. Bahasa kita yang agak beda. Bahasa kita tuh nganggap hati dan liver tuh beda. Hati itu dalam bentuk yang lebih ke halus. Padahal kan di sana I'm broken heart. Kalau ke medisnya ada ya. Kan itu kan bahasa Inggris jantung heart. Di Indonesia heart bisa jadi arti hati. Iya. Kan persepsinya di situ. Sebenarnya kan pusat emosi kita di sini semua. Kalau dalam lebih dalam lagi kan ke kolbu itu ya. kolbi itu bahasa artinya tuh dalam kolbi kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita tetap ada yang kuat. Ketuhanan kita, ya kita kuatlah ke yang lain kan. Itu persepsi makhluk asal. Jadi ya emang bagi aku jiwa kolbi itu ya ada di raga. Ada di raga ya. Iya. Berarti tidak masuk di roh ya, termasuk ya. Di dalam raga tuh lah ada unsur-unsur. Jadi berarti secara nggak langsung gini ya, setan itu bisa nembak di kasar dan di halus. Iya. Karena ini kan roh nih di kolbu dah. Iya, lah. Kita di kolbu dah. Itu masuk ke jasad nih. Dia kan bisa nembaknya dari halus dulu. Roh yang diserangnya dah, yang disedot energi roh dah. Energi rohnya. Berarti antara roh dan jasad itu ada sinkron kan? Ada sinkron. Nah, dari sinkron itu dia makan dulu yang halus dulu rohnya. Habis itu baru karena dia di hatinya dengar di hatinya bahwa dia ini ragu. Ibaratnya goyang lah. Jasad dia kasarnya gitu kan. Iya. Kan sampai terlemas gitu kan bisa kan. Kayak gitu lah. Berarti setan punya kemampuan boleh lah dak. Hebat Mas. Ngapa kadang aku cukup aneh ini aku mungkin tidak dalami masalah hal kayak itu. Bagi aku sugesti yang ada dalam diri itu dua kok sugesti yang emang sebenarnya diri aku secara jiwa, secara roh menyuges diri aku. Antara emang itu tuh perwujudan setan yang lagi menggoda aku dalam bentuk sugesti. Jadi bagi aku jadi kan suges-suges yang buruk bagi aku tuh setan. Karena sudah temakan kan diri kita lah yang memperbolehkan setan tuh untuk buat kita tuh tersuges hal yang buruk. Iya, kita tidak perlu nambah setan, bebasnya gitu kan, kita ngambil perewangan dalam diri kita punya setan dewe kan? Iya, makanya benar kata Pak Ustaz ngomong, musuh yang terbesar itu memang diri ya kita. Ya, iya kan? Itu, iya. Itulah penganggapan Mario memang di diri dewe, sugesti gitu dewe.
Ngapo emang paling bagus ya pondasi dalam diri itu ya emang di kolbu kita kata orang tuh kan. Kalau kayak emang yakin dalam ngapo orang-orang yang berprinsip tuh orang-orang yang bagus. Iya. Biasanya kayak itu kan. Apalagi masalah dengan masuk makhluk astral nih kan. Kita wajib meyakini. Wajib. Ini dia makhluk ciptaan Tuhan juga. Cuman kita tahu juga dia ada karena apa? Dia ada karena ditugaskan. Ada tugasnya, bukan ditugaskan. Dia tugasnya untuk menggoda kita. Sudah ada perjanjian loh. Zaman dulu dalam agama kita kan. Jadi yo kayak mana kita bisa memerangi dia? Yang jelas tuh ada tempat duduknya di hati kita. Iya. Maksudnya Kan tuh jelas kan, ada letak deh kan. dia ada posisi tempat duduk di hati kita. Kayak mana kita memeranginya? Kenapa lah diri kita dewek lah musuh terberat kita. Karena dalam diri kita tuh ada diri kita, ada juga setan yang bersemayam, berdampingan untuk menggoda. Berarti di diri ada berarti percampuran antara dia ini ada duduk di salah satu bagian gitu ya. Ngapo kan bahasa Nabi itu paling mudah nih. Agama kita nih kan, yang segumpal darah. Kalau emang darah tuh bersih, bersihlah semua. Berarti kan secara jiwa sama raganya bersih, segumpal tuh. Bersihlah semuanya. Jadi kan kalau kayak di logika kan nih, kalau jiwa kita, kolbi kita bersih, bersihlah mentalitas kita kan. Kalau di fisik kita bersih, jantung kita tuh bersih, mompanya bagus, jauh dari penyakit. Betul. Karena kelancaran sirkulasi darah. Bahasanya kayak itulah, segumpal darah itu bersih. Bersihlah semuanya dalam segi jiwa sama raga. Nah itu kan itu dah ya. Itu bagi aku. Bagi Mario dah. Ketika ini enggak, Angga pernah melakukan RS tuh yang Rogo Sudmo tidak? Pernah enggak masuk ke dalam badan seseorang dan nengok gitu? Itu dulu pernah ada yang nanya kan. Iya. Jadi main RS kau sudah berapa jauh waktu gitu kan. Terus ada beberapa alam yang harus kau masukin gitu kan. Kalau kita bahas alam ini kan kita punya 7 langit tuh. Iya. Jadi ilmu yang paling dasar tuh kalau kita napo sebenarnya bagi yang sudah pernah nyoba ya deh. Ilmu yang paling banyak kita dapat sudah bahkan untuk masa depan kita kan. Itu semuanya turunnya pasti kita di dalam jasad tadi tuh. Dalam jasad maksudnya? Yang kita belum lahir. Dalam kandungan. Dalam kandungan tadi tuh kan. Kalau kita masuk situ kita gali ilmu lama, terus buka perjanjian kita dengan anu lah, ibarat kata dengan Tuhan lagi kan. Itu bakal payah, bakal enggak pernah diladeni enggak gitu. Enggak pernah mau lah masuk ke situ. Masuk hal-hal tertentu. Pokoknya itu paling susah ketika ini ya. Ini kan RS itu berarti keluar halus dak? Iya dak ya? Iya, keluar halus atau keluar energi. Keluar energi. Itu mudah lah, itu setelah keluar nih. Di dalam jiwa seseorang ini kan, manusia pasti ada halusnya dak? Bisa ndak awak nih masuk ke dalam, pernah ndak ngelakui ke dalam itu? Semana gitu kan? Jadi Angga secara halus masuk ke tubuh orang. Orang tuh kemasukan halusnya Angga. Itu yang ada bukan hak lah. Karena ini gini ya, itu akan nyambung ke cerita ketika orang katanya kemasukan roh si A si B, katanya Mbah A Mbah B. Itu loh, itu yang maksud dalam tanda kutip orang yang sudah meninggal bahasanya gitu. Mungkin gitu. Kalau kayak itu pun bukan dia bahasanya. Persepsi aku beda. Itu kan aku akan ada pertanyaan tuh enggak. Ketika masuk itu kan kaget, ini ada yang orang yang katanya pintar akan ngomong ini kemasukan si Mbah Mbah B. Pertanyaan saya tuh dalam sudut pandang Angga tuh benar enggak itu tuh? Kalau jelas gini, kalau emang dia benar A B C Mbah ini gitu bahasa leluhur gitu dah ya. Jadi kalau sudah meninggal tadi itu, sudah urusan dengan dunia sudah ada. Kalau dia masuk sekalipun dia ngakunya jadi Mbah A B C, itu pun sekalipun itu korinnya, pendampingnya. Berarti kategori jin jelas jin. Yang sudah dibilang orang yang sudah meninggal lepas urusan dengan dunia. Kalau kayak itu dak Mas, bagi aku nih, aku sama pendapat aku dengan Angga. Tapi kan aku bukan orang-orang yang indigo. Iya. Aku cuma ngomong kalau emang mbah aku, datuk aku masuk kemasukan adik aku misalnya, dukun tuh bilang kayak itu. Wih, pilih kasih Tuhan. Orang-orang lain yang sudah meninggal kena siksa kubur, kok mbah aku bisa main-main, masih bisa datang ke dunia. Berarti mbah aku ini spesial. Terus nyagil cucuknya. Berarti mbah aku ini salah satu wali-wali Tuhan yang dapat kebebasan di dunia, walaupun dalam bentuk roh dia masih ikut campur urusan dunia. Berarti spesial mbah aku nih.
kok mbahku tidak perlu aku kirim Al-Fatihah. Iya, dia bisa balik. Kalau Yang kita kena siksa kubur. kalau kita bahas tentang roh ya, roh ini kan ada dibilang kayak kita bahas tadi semuanya sudah meninggal dari urusan dengan dunia. Kan dulu pernah diceritain yang lebih paham lah bahasanya gitu, bahwa ada yang kalau sana kita nampak si A ini sudah meninggal nih, kita nampak kan, itu belum 100% memang jin katanya gitu. Iya, ada yang Soalnya bilang gitu. kalau seandainya Gentayangan. yo jelasnya arwah gentayangan. Kalau dia jadi ngapa dia bisa jadi gentayangan, berarti ada urusan 1 2 3 itu belum selesai kan. Apa dia pengen minta maaf dengan orang tuanya, apa seandainya dia meninggal nih bahasanya gitu tuh, jasadnya dibunuh lah kita bahasnya kan, apa dia ketumburan gitu kan, jasadnya udah tahu tadi buang kemana bahasanya gitu, minta tolong carikan. Jadi itu disebut arwah penasaran tadi tuh. Arwah penasaran nyebutnya lagi suatu saat dia bakal balik juga gitu nah. Ditentukan di bumi ini cuma ada beberapa, di masa sekarang dia minta tolong nih kan, dikasih kesempatan dengan Tuhan untuk dia nolong jasa dia tadi nih bahasa nyebut gitu tuh. Apa ada hal yang belum diselesaikan, dikasih waktu dengan Tuhan kalau penjelasannya gitu. Oh, berarti memang ada jinnya, ada arwah penasarannya gitu nah. Tapi kalau dalam kutip tujuannya baik, diminta maaf apa yang minta carikan. Kalau minta carikan kita tanda kutip tuh 50-50 lah ya. Minta carikan kan berarti dia ngeganggu tuh. Iya. Ngeganggu. Kalau dia cuman karena ini aku pengen pergi aku bawa barang, minta bingkisan lah apa ya ke orang, aku ini harus ngantar maksudnya gitu. Ada dulu pernah cerita kejadian kayak gitu. Dia pengen datang sih ke tempat lah, nemui kawan pakai mana gitu dah ya. Jadi pas datang tuh dia cuma minta ngomong dengan gini, bahasanya dengan orang tadi tuh yang tujuan itu, maaf ya aku tidak bisa datang, biasanya gitu. Tidak bisa datang, bingkisan yang tadi tuh rusak, aku tidak kebawa, hancur, kata dia ngomong gitu kan. Dia cuma ngomong gitu ya, maaf aku tidak bisa datang. Dah gitu, rupanya dapat besok kabar tadinya dia tumuran kecelakaan, bingkisan yang nak dibawa tadi tuh emang hancur. Oh Iya, gitu dia ya. cuma ngomong minta maaf yo aku tidak bisa datang gitu kan, itu kan penasaran kan. Iya. Penasaran, selesai dari itu dia pergi sudah, cuma dikasih izin lah ibarat atau tiket khusus untuk ngomong minta maaf gitu. Ada tuh kejadian gitu. Kadang aku juga mungkin ke orang-orang, dia menuju ke orang-orang yang mungkin bisa nampai atau dinampai kan. Kalau aku kadang mikirnya kayak ini mungkin ada yang sudah lewat, urusan belum selesai Ya. tapi mungkin dibantu Tuhan, tapi urusan dia dengan kuburan tuh, dia dengan kubur tetaplah. Itu tetap. Cuma mungkin kayak ini, orang-orang yang di dunia ini masih hidup digambarkan Tuhan dalam bentuk mimpi. Oh Mungkin, gitu. aku mimpi si ini datang minta maaf. Itu juga. Ada dua persepsi lah. Mungkin karena ada urusan belum selesai, jadi yo saya langsung tiket khusus dari Tuhan. Tuhan bentuk keluarga terdekat, kada orang-orang terdekat dia dimimpikan. Ya. Keluarga tapi kan orang-orang terdekatnya untuk dimimpikan karena mungkin urusan si fulan ini belum selesai. Ya jelas. Tapi kadang ada juga yang mimpinya yang pengaruhnya buruk. Ayo itu Berarti setan. 100% setan. Ya, Juga ikut kalau campur bumbu-bumbu mimpi. kalau kita seandainya kita mimpi nih, Kan mimpi, hal-hal yang goib kan. ya, goib. Kita mimpi ketemu dengan ibarat kata datuk kan jelas tubuh jatuh gitu. Iya. Dia mimpi datang nemui kita. Terus wujudnya tuh tua. Wujud datuk kita pas meninggal tadi itu salah, itu setan. Setan ya. Setan. Soalnya kalau kita sudah meninggal balik umur kita ke umur berapa? 23. 20 umur kita muda lah bahasanya gitu. Oh, pokoknya paling- Iya, umur paling gagahnya. gagah Kan gitu. dijelasin kayak gitu. Berarti 27. Kita balik muda lagi kalau sudah nikah. Kalau sudah meninggal. Nikah gitu. Berarti secara nggak langsung tuh enggak Ya. sebagian bisa dilogikakan lah ya kalau secara berpikirnya ya. Mungkin. Oh iya dak ya. Ketika didatangi yang tua, logikanya berarti salah. Dia bukan datuk kita gitu dak. Nah, secara logika penerkaan Iya. kita baik, kira-kira gitu dak. Nah, kalau dia muda dan dia misalkan yang bagus, kemungkinan ada benarnya Iya, gitu ya. iya. Kemungkinan masih ya dak ya, karena itu tidak ada kepastian. Itu udah ada kepastian, emang Nah, udah ada jelas. makanya cuman kemungkinan gitu kan. Kalau segi itu masih dalam yang datang tuh bagus ya pasti ya dari Tuhan. Iya jelas. Kita nganggap kayak gitu. Itu baik. Siapapun yang datang tuh bagus, maksudnya gitu kan. Heeh. Jelas dari Tuhan gitu. Yang buruk dari setan. Gitu nyebut gitu baik kan.